nomor lama. Which is itu keren banget, nggak ada di negara gua. Dan yang gua tahu itu kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romblay Pratama. Teman-teman, sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman, sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kenapa gue pakai baju salah satu calon presiden? Ini adalah salah satu calon presiden guys di Republik Indonesia di tahun 2024 nanti. Ini calon nomor urut 1 yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan dengan pasangannya calon wakil presidennya yaitu Gus Muhaimin. Nanti gue jelasin di akhir video kenapa gue pakai baju ini. Yang kita ngomongin sekarang lain guys, kita mau ngomongin tentang Malaysia nih. Karena kalau kita ke Malaysia itu pasti banyak yang tidak pernah kita temukan di tempat kita, tapi kita temukan di sini gitu. Kelebihan-kelebihan itulah yang membuat saya itu selalu ngomong, ayolah contoh Malaysia biar kita karena di Malaysia itu sudah menunjukkan kemajuannya, sudah menunjukkan kecanggihan-canggihannya gitu. Sudah banyak gue temukan yang tidak pernah gue temukan bukan hanya gue ya, tapi banyak orang-orang yang udah datang ke sini di tahun 2023, datang ke sini itu masih aja terkejut gitu ketika melihat sesuatu di Malaysia yang memang seharusnya ada di Indonesia tapi nggak ada gitu. Seperti apa sih? Oh ya, selamat tahun baru dulu buat teman-teman semuanya. Selamat tahun baru, selamat tahun menyambut tahun baru 2024. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya teman-teman yang udah dukung support selama setahun 2023 ini. Jangan tetap semangat lah untuk mensupport saya. Terima kasih lah buat semuanya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa, hanya berterima kasih karena gue sadar gue nggak akan bisa seperti ini tanpa kalian semuanya. Terima kasih, kalian luar biasa teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Selamat tahun baru 2024. Oke, terima kasih. Ini saya akan nge-reaction sebuah video di mana sesuatu yang jarang sekali kita temukan di Indonesia tapi bisa kita temukan di Malaysia. Seperti ini contohnya guys. Nah, ini apa nih? Loker di KL Sentral. Oh, tempat penitipan gitu ya. Oke. Oh, tempat penitipan tapi udah pakai digital seperti ini ya. Oke. Mantap kali ya. Masya Allah. Benar, gue baru tahu kalau ini ada gitu. Oke. Yes, bener nih. Bener, gue baru tahu kalau ada tempat penitipan yang pakai digital seperti ini gitu. Waduh, kalau di Indonesia kan masih ada orang jaga gitu kan ya. Ada orang jaga terus kita nitipin barang gitu. Terus kita bayar ke orang itu gitu. Tapi di sini udah, Masya Allah, udah canggih banget gitu ya. Udah secanggih gitu ya. Hah? Sumpah gue nggak tahu ini. Belum pernah ke sana kan. Belum pernah ke sana, belum pernah nitipin barang. Yang nggak tahu gitu. Kalau sampai ke KL Center udah pernah gitu. Wow, amazing. Iya. Gue baru tahu ini. Tapi ada lagi guys. Ada lagi ini ada satu video lagi. Seperti apa videonya? Ini dia guys. hey korang, Nah, enak ini dia cerita guys. the most fascinating living in Malaysia.
So, oke, jadi pertama-tama Indonesia kita sebutnya adalah operator kalau nggak provider. Di Iya, sini iya, kita iya. sebutnya telco. Oke. Ingat itu ya. Telco, oke. Operator di sini, telco di sini tuh membolehkan lo untuk menyimpan nomor lama lo kalau lo nggak puas hati dengan previous operator, previous Oke. telco gitu. Lo ganti aja nih ke layanan lain, tapi lo dengan masih bisa simpan nomor lama. Which is itu keren banget, nggak ada di Oh, negara gua. Dan yang gua tahu itu gua taunya dari vlogger di Amerika gitu, Indonesian di Amerika. Dia cerita kalau di Amerika itu boleh ganti operator tanpa ganti nomor. Gue kan oh mikirnya iya? ya udahlah, Amerika memang keren banget gitu kan. Ini negara tetangga doang keren banget. Bener-bener kayak berharap banget bisa ada di negara gua gitu. Tapi nggak tahu kapan. Kayaknya nggak bakalan bisa gitu. Gue udah hopeless banget. Karena mungkin pasti ada banyak banget hal lah di belakang sana gitu yang kita nggak tahu, dari politikal perusahaannya bla bla bla. Mungkin takut kehilangan pelanggan atau apa gitu kan. Jadi intinya lo punya nomor A, tiba-tiba lo ganti ke operator B dengan nomor yang masih A. Itu keren Oke. banget. Kita di sini istilahnya ngomongnya porting, port out. Porting. Kemampuan Port tersebut out. namanya adalah portability. So, portability ini nggak ada di Indonesia gitu kan. So, gue ngerasa kayak wow, this is so fascinating. This is literally something new that I haven't found in my country. Jadi kan dari awal gue masuk Malaysia ini gue pakai operator Digi ya kan. Butuh Oke. cepat waktu itu gitu. Karena waktu pas gue nyampe, gue masuk kantor bla bla bla, kantor mintain nomor mulu, nomor lokal gitu kan. Gue beneran bingung banget, gue nggak kenal siapa-siapa, gue nggak punya siapa-siapa di sini dan gue nggak tahu mau pakai operator apa. Ya udah gue ambil Digi kan, ambil cepet aja, ambil gampang, gue ambil Digi, gue kasih kantor, m-banking gue pun nomor gue yang lokal Digi itu. Berbulan-bulan gue hidup di Malaysia, gue di KL, gue ngerasa Digi itu nggak bagus buat gue. KL banyak gedung tinggi dan Digi itu jelek di gedung tinggi gitu. Gue ngerasa kayak banyak banget kendala, gue lemot, gak bisa loading, Oke. apa-apa, padahal sinyal 5G bla 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 gitu, ribet lah. Gue sebenarnya geram banget udah lama, tapi gue pengen ganti, tapi gue mikir nomor gue tuh sayang gitu karena Iyalah, nomor benar. gue udah ditaruh di kantor, ditaruh di bank juga, Iya. dan gue males juga untuk dual SIM gitu. Beda-beda nomor, ini nomor gue yang ini, nomor gue yang itu. Udah deh, capek gue gitu. Cukup gue di Indonesia nomor gue banyak nggak jelas. Di sini udah gue pengennya nomor satu aja gitu kan. Kalau di Indonesia, kalau lo emang nggak puas hati dengan operator yang lo gunakan pada saat itu, kalau lo Oke. mau pakai operator yang lain, nomor lo pasti akan double. Lo akan punya nomor lagi yang lain. Oh. Let's say dari operator A Iya, ke iya, B, iya, berarti benar. lo punya nomor A sama B gitu. Simpen ya nomor aku yang ini nih. Aduh ribet. Nomor Indosat Iya, iya. aku, nomor XL aku, nomor Telkomsel aku beda, tapi semua pemegangnya adalah aku, orang yang sama gitu. Jadi Iya. ribet. Maksud gue kayak mungkin ada beberapa orang yang gak paham porting, mungkin ada beberapa yang gak bisa di porting juga, tapi memang kiranya ada lah istilah porting tuh di sini ada, keren banget. Port out, sorry. Port out Port dari out, nomor iya. A ke B gitu. Nanti kita request gitu dari A ke B. Itu keren banget weh, sumpah. Berdasarkan pengalaman gue, prosesnya itu kurang lebih 12 jam. Agak repot sih, agak lama, nggak instan. Lo request dulu, berjam-jam kemudian dia akan ngirimin SMS konfirmasi port outnya. Klik yes if yes, klik no if you cancel. Sedangkan dia juga ngasih batasannya tuh cepet. Tolong balas segera konfirmasi Anda sebelum jam sekian gitu. Kata gue, kok cepet amat? Biasanya kan 12 Iya, iya. jam lagi atau apa. Gue langsung bilang yes, I want to port out. And then ya udah, oke, request dulu ke operator yang barunya gitu, ke telco yang barunya. Bla bla bla, berjam-jam lagi kemudian baru dia approve, port out Anda berhasil. Oke, terus untuk syaratnya katanya port out ini, porting kayak gini adalah tidak dibolehkan untuk manusia-manusia yang punya telat bayar, Oh, overdue. oke. Kan banyak tuh prospek-prospek yang gak dibayar Iya, atau iya, tuh iya, nggak bisa iya. port out karena Anda punya tagihan sebelumnya gitu-gitu. Which is itu adalah hal yang normal karena lo harus settling your debt dulu lah sebelum lo port out. That's it sih, itu keren banget. Gua porting out to the new SIM card, eSIM, which is nggak pakai SIM card fisik dulu, langsung aja gue minta dari email. Gue beli operator baru itu via online, terus dikirimin ke email gue, langsung masuk ke handphone gue, ketanem gitu kan eSIM. Terus udah, gue langsung porting out, gue langsung ke operator baru dengan nomor yang lama. Itu keren banget. Ya, tapi ya, gue sarankan banget lo wajib menghabiskan dulu mungkin minimal sehari sebelum operator lama itu paketan datanya, data plannya habis. Karena Oke. pas gue port out, gue udah bener-bener untangled, gue udah berpisah, udah sayonara, goodbye sama operator lama gue. Operator So kita lama. beneran udah putus banget sama yang operator lama. Udah nggak bisa diakses. Aplikasinya di handphone lu udah nggak bisa diakses. Tapi nomornya nomor lu, nomor yang kemarin gitu. Oke. Jadi lu sekarang udah sepenuhnya menggunakan operator yang baru. Jadi lu nggak punya dua operator kayak di Indonesia. Lu punya XL, lu punya Telkomsel, lu punya Smartfriend, bla bla bla. Nggak. Di sini bisa port out, keren banget.
Katanya maksimum 90 hari sejak lo punya operator baru. Kalau nggak salah, nanti lo bisa research lagi. Selamat mencoba port out. Wow, keren banget ya. Bisa mengubah operator tanpa tapi dengan nomor yang sama yang pernah udah digunakan gitu, yang pernah digunakan di operator yang lama itu untuk mengubah ke operator yang baru. Wow, bagus banget ini. Bagus banget. Iya, di Indonesia tuh belum ada seperti ini. Ini kalau gue ngomong pasti kalian nggak percaya. Soalnya gue bukan orang pelajar kan. Dan ini orang yang orang yang pelajar juga, yang selalu keluar negeri gitu kan. Pasti dia tahu di mana-mana negara gitu kan. Dan orang pelajar ini ya beda dengan saya. Saya orang pekerja gitu. Pekerja udahlah nggak, ya sekolahnya nggak tinggi gitu ya. Jadi nggak banyak tahu lah seperti itu gitu. Ya yang namanya kuli gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa lah, kuli terhormat kan. Oke guys, ternyata banyak loh, banyak yang masih kalah jauh kita sebenarnya dari Malaysia itu. Di Malaysia ada, tapi di Indonesia tuh nggak ada. Padahal sebenarnya harusnya ada gitu kan. Harusnya ada dong seperti itu gitu. Karena ya juga ini kebutuhan juga lah gitu. Seperti ini ganti nomor ke operator satunya dengan satu nomor ke operator satunya lagi. Itu bagus banget loh. Bagus banget. Apalagi kita yang udah terlanjur nomor, misalnya di nomor digi kita udah disebarin kemana-mana, orang udah tahu gitu. Tiba-tiba di digi itu gak enak atau gak pas untuk tempat kita gitu. Yang enak itu biasanya misalnya Maxis gitu, Hotlink gitu ya. Ya masa iya kita harus ganti hotlink, ganti nomor kita, kan nggak mungkin. Harusnya ganti nomornya ke operator yang lama. Ini bagus, program yang bagus ini di Malaysia ini. Di Indonesia nggak ada seperti itu. Bener, ini bener kata abang, ini bener, nggak ada seperti ini tuh, nggak ada. Juga yang di tadi tuh bener-bener gue baru tahu itu, penitipan pakai digital. Wow. Di Indonesia itu masih pakai ya orang gitu, ada orang jaga, terus kita bagi uangnya ke orang yang jaga itu gitu. Ada penitipan 24 jam juga di Indonesia, tapi pakai orang guys, ada orang yang jaga gitu. Tapi di sini wow, gue baru tahu, bener, gue baru tahu ini udah digital loh guys. The best Malaysia. Oke. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lah. Gini guys, gue akan jawab masalah kenapa aku pakai baju ini ya, baju salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di tahun 2024 di Indonesia. Ini pasangan Anies Muhaimin, yang disingkat Amin. Ini pasangan nomor urut 1 di pilpres nanti, pemilihan presiden nanti. Di sana ada 3 calon. Yang pertama yaitu calon nomor 1 yaitu Anies Rashid Baswedan dengan Gus Abdul Muhaimin Iskandar, pasangannya. Dan nomor 2 yaitu ada Prabowo Gibran. Calon nomor 2 yaitu Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka, putranya Bapak Jokowi. Dan Prabowo ini adalah menteri dari Bapak Jokowi, menteri pertahanan pada tahun ini. Untuk nomor 3-nya yaitu ada Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Itu calon nomor 3. Ganjar Pranowo ini adalah mantan dari Gubernur Jawa Tengah. Mahfud MD ini sudah malang melintang di pemerintahan maupun eksekutif, ya di semuanya lah. DPR pernah jadi, MK pernah jadi hakim, pernah mahkamah, menjabat di mahkamah juga pernah, jadi menteri pernah, bahkan sekarang masih menjadi menteri Polhukam ya. Jadi ketiga-tiganya ini, ke-6 orang ini, calon presiden dan wakil presidennya itu sama-sama mempunyai
mempunyai kualitas yang baik, adalah putra putra terbaik bangsa saat ini. Keenamnya orang ini putra terbaik bangsa. Jadi ya nggak mungkin kita akan pilih tiga-tiganya, itu nggak mungkin kan. Pasti kita akan pilih satu yang terbaik menurut kita. Jadi ini pesan sebenarnya buat teman-teman semuanya. Gue dulu dipesenin sama almarhum guru saya. Guru saya pernah berpesan. Ketika berpesan bukan sama saya aja ya, tapi sama murid-muridnya dulu. Beliau bilang gini, ketika kamu memilih pemimpin, ketika kamu mau mencoblos, karena di sana sistem mencoblos ya, memilih pemimpin itu adalah kesaksianmu kepada Allah untuk memilih pemimpin itu. Artinya bukan pertanggungjawabanmu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Itu pesan itu membuat kita terenyuh, seakan-akan kita ini, wah, kalau ada calon yang bagi-bagi uang, orang-orang yang bagi-bagi uang itu gak usah diterima dong, karena apa? Itu nanti bisa dituntut di akhirat nanti. Kesaksian kita itu dalam pikiran kita kan. Ternyata benar. Dulu aku pernah bilang. Habis itu ada satu teman saya mengusulkan, dari mana kita akan melihat pemimpin itu benar, kiai gitu. Pemimpin itu jangan cari yang paling benar, tapi carilah orang yang paling dekat sama penciptanya gitu. Yang pertama, karena kamu muslim, kita muslim, maka kita cari pemimpin yang muslim. Itu yang pertama. Tidak cukup sampai di situ, kita harus lihat orang ini dekat enggak dengan ulama, membela enggak dengan agama gitu. Membela enggak dengan agama, dekat enggak sama ulama gitu. Dari pesan-pesan itu semua juga orang yang kita pilih ini punya toleransi enggak? Toleransi ini antara agama lain dengan agama kita dengan agama lain itu bisa menjaga enggak itu? Terbukti enggak gitu. Jadi kenapa saya itu memilih pasangan ini? Karena bagi saya yang paling lengkap di kriteria yang disebutkan oleh guru saya itu ya ada di pasangan ini. Gitu. Yang bisa memimpin sholat, yang bisa menerangkan tentang hadis. Ya pokoknya tentang agama lah gitu. Yang sholat, ya menurut saya kalau orang udah pinter baca Al-Quran, baca hadis, ya pasti sholatnya akan bener. Dan hanya di kedua orang ini yang ada gitu. Di calon lain itu nggak ada. Saya yakin semuanya keenam orangnya di calon-calon lain itu calon yang terbaik, putra terbaik bangsa. Tapi saya akan memilih ini karena ini menurut saya ini yang terbaik buat saya dan terbaik buat bangsa Indonesia. Gue yakin buat teman-teman semuanya, silahkan tentukan pilihan kalian, apapun pilihan kalian. Mau kalian pilih nomor 1, mau kalian pilih nomor 2, pilih nomor 3. Yang penting tetap akur, bersahabat tetap, jangan jangan sampai saling jangan sampai bertengkar gitu. Jangan saling memfitnah. Jauhkan fitnah itu. Tunjukkan kalau memang kalian mau milih salah satu pasangan, ya tunjukkan apa prestasi dari pasangan itu, kinerja dari pasangan itu, contoh-contoh dari pekerjaannya yang sudah dilakukan, itu berikan kepada masyarakat. Jangan sebarkan fitnah atau menjelekkan calon yang lain atau memburukkan calon yang lain, agar tidak terjadi chaos atau pertengkaran di dalam masyarakat kita gitu. Jadi tetap mudah-mudahan pemilu kita jujur dan adil. Apapun pilihan kita, apapun pilihan kalian, tetap jaga kondusivitas, tetap kondusif dalam pemilihan 2024 nanti. Jangan lupa di 14 April nanti kita jumpa di KPU ya. Apa namanya? TPS.
Buat kalian yang ada di Kuala Lumpur atau di perantauan, silahkan datang ke KBRI kalian terdekat atau di KJRI kalian terdekat untuk datang memberikan kesaksiannya di hadapan Allah. Coblos mana yang menurut kalian, menurut hati nurani kalian yang paling cocok untuk kalian gitu. Jadi jangan mau diintervensi orang, jangan mau disuruh orang. Ikuti kata hati kalian. Mana yang terbaik untuk kalian buat bangsa ini, yang menurut kalian bagus untuk kalian. Yang penting jangan bertengkar, tetap kondusif, tetap akur. Pokoknya baik-baik saja lah gitu. Mau siapapun pilihan kalian. Ingat, satu suara kalian menentukan masa depan Indonesia. Terima kasih buat semuanya. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.